بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وخليله ورسوله يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih pertemukan kita dengan bulan Ramadan di hari yang kedua di bulan Ramadan. Sungguh ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat agung yang secara khusus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selain dari nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Karena nikmat ini adalah nikmat, yakni nikmat bertemunya dengan bulan Ramadan adalah nikmat yang sangat diharapkan oleh para ulama salaf terdahulu. Sebagaimana kita sering mendengar para ulama salaf terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka berdoa kepada Allah setiap hari selama 6 bulan agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Mereka berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan, Allahumma sallimni Ramadan wa tasallamhu minhu mutaqabbala wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan. Ya Allah, jadikanlah Ramadan selamat bagiku dan terimalah amal-amal ibadahku selama bulan Ramadan. Itu 6 bulan setiap hari jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana para ulama salaf dahulu begitu menginginkan agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan di hari-hari sebelum Ramadan kemarin mungkin kita mendengar ada yang meninggal dunia. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan kekuatan untuk bisa memaksimalkan ibadah kita dan amal-amal soleh kita di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini berbeda dengan 11 bulan yang lainnya yang banyak keutamaannya, ibadah-ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kesempatan ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah taala, kajian kita tidak bahas kitab khud aqidataka minal kitab sunnah yang biasanya itu ya, padahal tinggal sedikit lagi Pak ya. Akan tetapi karena momennya berkaitan dengan Ramadan dan spesial, dan ketika kita menjalani ibadah-ibadah di bulan Ramadan dan ibadah apa saja, maka kita wajib untuk berilmu, mengilmui ibadah yang akan kita kerjakan. Al-Imam Al-Bukhari
rahimahullahu taala di dalam kitab sahihnya beliau membuat satu bab tersendiri, yaitu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab tentang berilmu sebelum berkata dan berbuat. Nah, berkaitan dengan puasa Ramadan ini dan amalan-amalan apa saja yang dianjurkan di dalam bulan Ramadan, maka ketika kita mengamalkannya pun harus dibekali dengan ilmu. Maka salah satu di antara perkara yang wajib bagi kita adalah mempelajari fikih tentang puasa Ramadan. Ya. Kalau puasa Ramadan itu hukumnya wajib, maka mempelajari fikih tentang puasa Ramadan juga hukumnya wajib. Karena kata para ulama, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwal wajib. Sarana yang menjadikan sesuatu perkara yang wajib itu tidak akan sempurna kecuali dengannya, yaitu dengan sarana tersebut, maka sarana itu menjadi hukumnya wajib. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari tentang hal ini, tentang fikih puasa Ramadan. Dan insyaallah taala kita akan bahas ini ya dengan merujuk kitab Al-Muyassar, ya, fikih Al-Muyassar yang ditulis oleh nukhbatun minal ulama, oleh beberapa ulama. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita bahas tentang apa sih makna siam. Makna asyam. Ya. Siam dalam bahasa kita artinya adalah puasa. Ya. Kalau siam jelas maknanya. Secara bahasa maknanya adalah al-imsak. Artinya menahan. Ya. Tadi banyak tuh ya sebelum 15 menit atau 10 menit banyak yang bilang imsak, ya, imsak. Ya. Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah makna puasa itu secara bahasa al-imsak yang artinya menahan. Apa yang dimaksud dengan asyam, puasa yang memiliki makna asal secara bahasa imsak? Dikatakan oleh para ulama tentang pengertian secara syar'inya, yaitu al-imsak 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubisy syams, yaitu menahan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya. Al-imsaku 'anil akl wa syurbi, menahan makan dan minum, wasairil muftirati, dan seluruh perkara yang membatalkan puasa, ma'an niyati, disertai dengan niat, min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubi syamsi, dimulai dari terbitnya fajar shadiq, yaitu terbitnya fajar subuh, waktu subuh, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Jadi menahan dari makan dan minum, dan juga menahan dari segala perkara yang membatalkan puasa, ya, disertai dengan niat, niat puasa, ya, dimulai dari terbitnya fajar subuh sampai terbenamnya matahari. Nah, dari pengertian ini jamaah sekalian, bahwa puasa itu punya dua rukun. Rukun yang pertama adalah menahan makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa. Ya. Jadi ingat bahwasanya puasa itu enggak hanya menahan lapar ya, tidak makan, tidak minum, tetapi ada perkara-perkara yang lain yang harus ditahan. Ya. Suami istri ya tidak boleh berhubungan. Ya, kemudian juga menahan lisan dari berkata dusta. Ya, menahan pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menahan perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa dan mengurangi nilai pahala puasa. Dan dalilnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah taala berfirman, "Fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr.
Maka sekarang gaulilah istri-istri kalian dan carilah apa yang telah Allah catatkan bagi kalian. Makan dan minumlah sampai nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Maksudnya adalah ya sampai nampak fajar sodik. Karena fajar itu ada dua fajar. Ada fajar sodik, ada fajar kadhib. Kata Nabi SAW, al-fajru fajron. Fajar itu ada dua. Ya. Fajar uhilla lakum at-tu'am. Fajar yang dihalalkan untuk kalian makan. Wa hurrimat alaikum shalah. Dan fajar diharamkan untuk sholat, yaitu fajar kadhib. Fajar kadhib itu 1 jam sebelum subuh sampai subuh. Jadi nanti 1 jam kira-kira ya, 1 jam sebelum subuh itu nanti akan muncul fajar seperti apa? Benang putih ya, yang memanjang, bukan benang putih ya, cahaya putih di atas itu ya, seperti benang yang memanjang, akan tetapi nanti hilang lagi dia. Menghilang. Ini namanya fajar kadhib. Kadhib itu dusta. Ya. Nah, itu waktu-waktu yang dibolehkan untuk makan dan dilarang untuk sholat. Maksudnya boleh untuk sahur, ya kan? Makan, boleh untuk makan, sahur. Dilarang untuk sholat, jadi sholat subuh, bukan sholat sunnah yang lainnya. Sholat sunnah yang lainnya boleh. Kemudian yang kedua fajar sodik. Fajar sodik adalah fajar, ya, di mana kata Nabi SAW diharamkan untuk makan dan dihalalkan untuk sholat. Waktu subuh haram untuk makan karena sudah masuk subuh. Sahur sudah tidak boleh. Dan dibolehkan untuk sholat subuh. Dan tandanya adalah apa? Benang. Apa? Jadi cahaya di langit yang memanjang seperti benang, kemudian lama-lama itu tambah terang. Tambah terang, tidak hilang dia. Dan inilah yang dinamakan dengan fajar shadiq atau fajar subuh, yang menandakan masuknya waktu sholat subuh. Kalau kita lihat apa kalau waktu subuh? Lihat jam, ya kan? Sudah enggak lagi itu. Kalau dahulu belum ada jam, ya tentunya melihat apa? Ya, melihat tanda bulan, tanda matahari, itu yang ada. Ya. Ini yang pertama. Kemudian rukun yang kedua adalah niat. Nah, puasa Ramadan itu wajib untuk berniat pada malam harinya. Wajib. Ya. Ima setelah sholat maghrib sampai sebelum subuh. Maka barang siapa yang dia tidak berniat pada malam harinya untuk berpuasa di pagi hari ini, ya, maka puasanya tidak sah, kata Nabi SAW. Man lam yubayyiti siyama fala siyama lahu. Man lam yubayyiti fil lail fala siyama lahu. Barang siapa yang dia tidak berniat pada malam harinya untuk berpuasa pagi harinya di bulan Ramadan, maka tidak ada puasa baginya. Ini untuk puasa yang wajib. Maka puasa wajib itu harus ada niat. Dan niat itu ada di dalam hati, ya, enggak harus dilafatkan. Ya, yang penting adalah dalam hati, karena niat itu adalah geraknya hati, keinginan hati untuk melakukan suatu perbuatan. Itu niat, enggak perlu diucapkan. Ya. Karena terkadang ucapan itu beda dengan hati, iya enggak? Ya. Bapak-bapak kesini niat enggak? Terus ngomong, saya mau ke musola as-somad untuk sholat subuh. Niat kan? Tapi diucapkan enggak? Enggak kan? Bapak-bapak mau kerja, berangkat kerja. Niat enggak kalau berangkat kerja? Masa enggak niat sih? Ya, lalu di rumah, ya, saya niat berangkat kerja. Enggak kan? Ya, kenapa? Niat itu adalah amalan hati. Geraknya hati untuk melakukan suatu perbuatan. Itu nih niat. Maka untuk puasa Ramadan wajib dengan niat, yaitu pada malam harinya sebelum awal subuh. Namun kalau puasa sunnah maka dibolehkan untuk berniat kapan saja. Artinya dibolehkan untuk berniat meskipun sudah siang, dengan syarat dia belum makan, belum minum. Itu kalau puasa sunnah jam 9, ya, dia belum niat puasa, belum makan, belum minum, ya.
Mau makan di rumah nggak ada makanan. Ya udah saya puasa aja. Niat puasa. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah bertanya kepada istrinya, apakah di rumah ada makanan pada siang hari? Tidak ada ya Rasulullah, nggak punya makanan. Kalau begitu saya puasa. Ya, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini rukun. Kemudian tentang hukum puasa Ramadan, ijma para ulama, bahkan seluruh kaum muslimin, ya, meyakini bahwasanya puasa Ramadan hukumnya apa? Wajib, dan wajibnya adalah wajib ain, fardu ain, yaitu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada setiap individu kaum muslimin. Enggak boleh digantikan. Ya, tidak boleh digantikan. Ya, dalilnya jelas ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih Bukhari Muslim yang apa? Yang menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan bahkan salah satu dari rukun Islam yang 5. Ya, rukun Islam. Maka enggak boleh ya kalau ada seseorang yang dia enggak puasa lalu meyakini bahwasanya puasa itu tidak wajib, maka hukumnya kafir. Ya. Kafir orang yang dia tidak meyakini tentang wajibnya puasa. Ya, karena ijma, ya, sesuai dengan Al-Qur'an, hadis dan ijma'nya para ulama. Ya. Kemudian kita lanjut dengan pembahasan syarat wajibnya puasa Ramadan. Syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan. Apa saja syarat seseorang dia diwajibkan untuk berpuasa Ramadan? Artinya kalau enggak ada salah satu di antara syarat ini, ya, maka ya dia belum wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kata para ulama, syarat yang pertama adalah dia seorang muslim, Islam, agamanya Islam. Ya. Maka tidak wajib, tidak sah, ya, orang yang bukan muslim dia kafir apabila dia berpuasa. Ya, orang non muslim misalnya Yahudi atau orang Nasrani, kebanyakan kita di lingkungan kita Nasrani, ya, dia ingin berpuasa Ramadan. Kenapa? Ikut-ikut temannya, dia punya teman muslim, ya, saya ikut. Atau karena mengikuti, ya, kaum muslimin yang ada di lingkungannya, puasa seperti mereka, kan ada itu. Apakah sah puasanya? Tidak sah. Ya, tidak sah. Kenapa? Karena dia belum mengucapkan la ilaha illallah. Dia masih melakukan kekufuran. Dia masih melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, apabila kamu melakukan kesyirikan maka terhapuslah seluruh amalanmu, enggak sah. Amalan apa saja yang dilakukan kebaikan, ya, ibadah kebaikan, orang yang menyekutukan Allah melakukan kesyirikan, maka seluruh amalannya apa? Terhapus, enggak ada nilainya di sisi Allah. Orang kafir yang dia berpuasa, ya, enggak akan ada nilainya di sisi Allah. Misalnya dia bersedekah, ya, menginfakkan, ya, atau bukan menginfakkan, kalau bahasanya umum itu apa? Mendonasikan, ya, mendonasikan hartanya untuk sosial, dibangun rumah sakit, ya, orang kaya di dunia, yang paling kaya di dunia, dia nggak memberikan hartanya untuk diwariskan pada anaknya, tetapi didonasikan untuk apa? Sosial. Tapi dia masih kafir, hartanya triliunan. Apakah akan bernilai di sisi Allah nanti? Tidak akan bernilai. Bahkan pertanggungjawabannya besar nanti. Nah, orang kaya itu apa? Hisabnya lebih besar. Ya. Karena terhapuslah
amalannya. Nah, syarat yang pertama adalah Islam. Ya. Lalu kalau seandainya seseorang dia masuk Islam dan dulu ketika kafir dia nggak puasa, wajib mengqadha tidak? Nggak wajib. Ya, nggak wajib mengqadha. Kalau wajib mengqadha berapa tahun dia harus diqadha? Ya, maka tidak wajib mengqadha. Syarat yang kedua, syarat wajibnya puasa Ramadan yang kedua adalah dia sudah balik. Sudah sampai usia balik. Tidak wajib ya bagi anak yang belum balik. Usia balik itu usia berapa, ikhwan? Berapa? 10. 7. Ini ada perbedaan pendapat di antara ulama kayaknya nih. Untuk mengetahui ya, tanda anak itu sudah balik bisa dengan salah satu dari 3. Salah satu dari 3 hal. Untuk perempuan ditambahkan 1 lagi, jadi 4. Yang pertama, kalau laki-laki apabila sudah mimpi basah, ihtilam bahasa fikihnya. Apabila sudah ihtilam, begitu juga perempuan. Apabila ihtilam mimpi basah, ya, maka itu menunjukkan dia sudah balik. Umur berapa saja, ketika dia sudah mimpi basah, yakni mimpi berhubungan, ya, maka ya kemudian keluar air, ya, maka sudah balik. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, dengan sudah tumbuhnya bulu kemaluan. Belum mimpi basah, tapi sudah tumbuh bulu kemaluan, baik laki-laki maupun perempuan. Maka ini menunjukkan sudah balik. Ya. Kemudian yang ketiga, usia 15 tahun. Belum mimpi, belum tumbuh kemaluan, tapi sudah usia 15 tahun, maka sudah balik. Ya. Kemudian tambahan 1 lagi untuk perempuan, yaitu apabila sudah haid. Apabila sudah haid, ini usia balik. Ya. Dan tidak disyaratkan atau tidak menunjukkan usia sudah balik, yaitu sunat. Karena dulu ya, Anda pernah dengar ya, kalau sunat berarti sudah wajib. Kalau sudah sunat, ya anak 5 tahun sudah pada sunat sekarang. 5 tahun, 4 tahun, bahkan ada yang dari bayi sudah sunat. Ya, sunat tanda sudah balik, wajib ada bayi untuk sholat, untuk puasa. Enggak, ya. Jadi syaratnya adalah balik. Ya, syarat yang kedua. Tadi mengetahuinya dengan itu. Jadi perhatikan ya yang punya anak ya, tanyakan ya, umur 11 tahun atau 12 tahun, bisa jadi dia sudah mimpi. Karena anak-anak sekarang itu ya sudah besar. Ya, sudah mimpi. Kalau sudah mimpi, maka tandanya sudah wajib untuk sholat, sudah wajib untuk berpuasa. Kemudian syarat yang ketiga, berakal. Syarat yang ketiga, berakal. Maka tidak wajib berpuasa bagi orang yang majnun atau orang yang al-ma'tuh. Al-ma'tuh itu mungkin kayak idiot ya. Idiot. Ya, idiot juga dia akalnya kurang. Yang kurang akalnya. Ya. Kenapa? Karena orang yang dia tidak berakal itu tidak memahami perintah. Tidak bisa membedakan ya, perintah mana yang bukan perintah. Tidak bisa membedakan antara yang baik yang benar, yang baik yang salah. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala tidak wajibkan untuk berpuasa atau bahkan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathatin, diangkat pena dari 3 golongan, yaitu maksudnya tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah dari 3 golongan manusia. Di antaranya adalah al-majnun hatta yufiqah, dari orang yang gila sampai dia sembuh. Ya, orang gila sampai dia sembuh. Kemudian yang keempat, sehat. Orang yang dalam keadaan sehat. Berarti kalau orang yang sakit maka tidak wajib untuk berpuasa. Tapi sakitnya sakit apa dulu? Karena sakit ini macam-macam. Ya. Nah, sakit yang
membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa, oleh nanti akan dibahas, ya. Berpuasa, ya sakit-sakit memang yang akan menyebabkan madarat bagi orang apabila dia berpuasa. Apabila dia berpuasa. Ya, nanti akan kita bahas pada orang-orang yang mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa. Dan dalil dari wajibnya orang yang sehat untuk berpuasa, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Ya, kita ringkas saja ya. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima adalah mukim. Apa itu mukim? Mukim artinya dia dalam keadaan bukan musafir. Dia tinggal di kampungnya sendiri. Orang yang bukan dalam keadaan musafir, ya. Kalau orang Bekasi, ya dia tinggal di Bekasi, ya. Atau bukan safar, bukan musafir. Orang yang dihukumi musafir itu kalau sudah apa? Dia melakukan perjalanan sejauh 80 kilometer. 80 kilometer. Ya, menurut satu pendapat ulama. Kalau dari sini ke Jakarta, musafir bukan? Ke Bogor. Tergantung Bogornya. Ya, ke Bandung. Berapa jaraknya, Pak, dari sini Bandung? 100 atau 100? Ya, belum. Nanti ke Bandung itu sudah musafir. Karena ada beberapa hukum musafir. Boleh untuk membatalkan puasa, boleh mengqashar salat, boleh menjamak salat. Di sini ya ke utara. Karawang sudah belum? Belum. Cikampek belum. Subang sudah. Ya, Purwakarta, Subang, ya. Ya, sampai 80 kilo. Nanti tanya sama Google Maps itu. Jadi dia dalam keadaan mukim. Adapun musafir punya hukum tersendiri. Dalilnya dalam surat Al-Baqarah, ya. Tadi dalam ayat 185. Kemudian yang keenam adalah tidak dalam keadaan haid dan nifas bagi perempuan. Maka perempuan yang haid dan nifas tidak wajib berpuasa, bahkan diharamkan untuk berpuasa. Wanita yang haid haram berpuasa. Itu juga wanita yang nifas. Kayak dia maksud nifas itu ya wanita yang dia mengeluarkan darah setelah melahirkan. Ya, setelah melahirkan. Tapi kalau seandainya misalnya ya, kalau seandainya seorang perempuan dia keguguran, tetapi kegugurannya janinnya itu belum berbentuk manusia, belum bentuk kepala, belum tangan, maka tidak dihukumi nifas. Tapi kalau seandainya kegugurannya itu sudah membentuk apa? Kepala, tangan, kaki, maka dihukumi nifas. Biasanya umur berapa? 3 bulan ya. Umur 3 bulan itu sudah bentuk ya, bentuk manusia. Kemudian ketika usia 4 bulan ditiupkan ruh. Kalau sudah ditiupkan ruh sudah sempurna. Ya, nanti 2 bulan ke bawah itu apa? Itu apabila ada wanita keguguran maka tidak dihukumi nifas. Sehingga apa? Sehingga dia wajib puasa, wajib sholat. Kemudian ini jadi ada 6 ya syarat yang mewajibkan seseorang itu berpuasa. Pembahasan yang lain adalah bagaimana kita menetapkan masuknya dan akhirnya bulan Ramadan. Ini sudah lewat sebenarnya. Tetapi pembahasan ini selalu ya ada ketika setiap tahun, ketika ingin datang bulan Ramadan. Termasuk kemarin ya, kita tunggu-tunggu malam apa itu? Malam Sabtu ya. Ini sudah masuk atau belum? Sampai Isya itu sudah apa? Ya, belum ada. Belum ada pengumuman. Ya. Lalu bagaimana sih kita sebagai seorang muslim menetapkan masuknya bulan Ramadan dan berakhirnya bulan Ramadan? Memang ada khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Tetapi ya pendapat yang paling kuat adalah sebagaimana yang ma'ruf, yaitu dengan ru'yatul hilal, dengan melihat bulan sabit pada tanggal 29 di bulan Sya'ban.
hari, jumlah bilangan hari dalam satu bulan dalam kalender Hijriyah, kalender Islam, dalam Islam itu ada 29 sampai 30. Kadang 29, kadang 30. Maka untuk menetapkan awal dan akhirnya bulan itu dengan melihat ru'yatul hilal, yaitu dengan melihatnya bulan sabit pada tanggal 29 setiap akhir bulannya. Kalau pada tanggal 29 itu ya kelihatan bulan sabitnya, maka ya ba'da maghrib atau maghrib itu sudah masuk tanggal 1. Itu setiap bulan ya, nggak harus Ramadan atau Syawal saja. Ya. Namun kalau seandainya tanggal 29 itu tidak kelihatan hilalnya, bulan sabitnya, maka digenapkan menjadi tanggal 30. Kalau sudah yang nggak nampak sudah berarti besok tanggal 30. Berarti besoknya lagi yang kalau kita tanggal 31 dalam kalender Islam sudah masuk tanggal 1. Begitu juga dalam menetapkan bulan puasa dengan ru'yatul hilal, dan inilah pendapat mayoritas ulama. Bukan dengan hisab. Yang dimaksud dengan hisab adalah menghisab, menyempurnakan ya bilangan 29 menjadi 30 ketika bulan sabit itu tidak nampak. Ya, baik karena apa? Karena mendung, ya. Jadi bulan-bulan ini kan banyak mendung, hanya nampak. Ya, karena banyak mendung enggak nampak, maka digenapkan menjadi 30 sehingga puasanya tanggal 31 menurut kita atau tanggal 1-nya. Ya. Tanggal 1. Begitu juga untuk menetapkan berakhirnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ya, dengan apa? Tanggal 29 Ramadan nanti dilihat hilalnya muncul tidak. Kalau muncul berarti besok sudah tanggal 1 Syawal. Puasanya berarti hanya berapa? 29 hari. Namun kalau seandainya hilalnya tidak muncul, maka besoknya masih tanggal 30 Ramadan. 30 Ramadan. Berarti puasanya 30 hari. Ya. Ada yang berpendapat dengan hisab, dan itu pendapatnya salah seorang tabi'in, tapi hanya beliau saja. Ya, berpendapat dengan hisab, yaitu apa? Dengan apa? Menghisab falaki. Hisab falaki. Kalau dengan hisab itu 100 tahun, 200 tahun nanti juga sudah bisa ditentukan. Ya. Ini pendapatnya salah seorang tabi'in, yaitu Mutarrif bin Sukhair. Tapi pendapat ini pendapat yang lemah. Ya, pendapat yang lemah karena sesuai dengan hadis dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang dia melihat bulan, maka hendaklah dia berpuasa melihat bulan. Ya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpuasalah kalian karena kalian ru'yah. Ru'yah itu apa? Melihat. Maksudnya di situ ru'yahnya adalah ru'yah basariyah, ru'yah ainiyah, melihat dengan mata. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, juga para sahabat Abdullah bin Umar pernah melihat hilal, ya. Abdullah bin Umar melihat bulan sabit di bulan Ramadan ya, pada tanggal 29, ya, kemudian mengabarkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya sudah melihat bulan sabit. Nabi SAW kemudian memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berpuasa besoknya. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan masalah orang-orang yang mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Siapa saja orang yang boleh untuk tidak berpuasa? Yang pertama adalah orang yang sakit. Orang yang sakit dan juga orang yang lanjut usia. Sakit dan lanjut usia. Maka dibolehkan bagi orang yang sakit dan sakitnya itu bisa diharapkan sembuh untuk tidak berpuasa. Sakit yang bisa diharapkan sembuh ya, untuk tidak berpuasa. Tapi wajib apa? Mengqadha. Ya, wajib mengqadha. Akan tetapi sakit yang dibolehkan
bagi orang yang sakit tersebut untuk tidak berpuasa adalah sakit yang memang menjadikan orang apabila dia berpuasa menjadikan apa? Berat, tambah parah sakitnya, tambah berat sakitnya. Karena sakit ini kan macam-macam, ya. Di antaranya apa? Ya mungkin sakit mah, ya. Sakit mah ini kan sakit yang kalau seandainya orang berpuasa akan menambah parah sakitnya. Tapi bisa sembuh? Bisa. Maka dia boleh untuk tidak berpuasa, tetapi nanti wajib untuk apa? Menggantinya di hari yang lain, di bulan yang lain. Apalagi sakit misalnya demam, panas tinggi, itu kalau puasa juga. Ya. Tapi sakit-sakit yang ringan seperti apa? Batuk, ya musim batuk sekarang. Ya, batuk, pilek, ya, kemudian apa? Ngilu, linu, ya, atau pinggang pegel. Dan yang macam-macamnya yang memang tidak menjadikan seorang itu berat untuk berpuasa, maka ini tidak boleh. Atau dengan sakit yang menurut dokter itu apa? Dokter menyarankan agar tidak berpuasa, maka ini boleh untuk tidak berpuasa. Ya. Dalilnya tadi berputar dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Adapun sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, ada penyakit yang parah dan penyakit itu menahun. Ya, penyakitnya penyakit menahun, bisa lebih 2 tahun, 3 tahun. Nah, ini adalah penyakit yang memang sulit untuk diharapkan sembuh. Maka dia juga boleh untuk tidak berpuasa dan tidak wajib untuk mengganti puasanya. Tidak wajib untuk mengqadha, tetapi wajib untuk membayar fidyah. Contohnya sakit apa, Bapak-bapak? Mungkin ginjal ya. Ginjal itu lama enggak? Bahkan kalau dokter itu vonis itu, ya, ginjal, kata dokter ada yang mengatakan, pernah dengar saya, itu apa? Sampai seumur hidup. Cuci darah terus, ya. Walaupun kita nggak bisa memastikan, ya, karena bisa saja sembuh kalau Allah berkehendak untuk sembuh, ya. Tapi kan bertahun-tahun. Kalau sudah kena apa? Sakit ginjal, cuci darah. Nah ini maka boleh orang yang memang dia terkena penyakit ginjal, ya, untuk tidak berpuasa dan boleh untuk membayar fidyah. 1 hari memberikan makan 1 orang miskin, atau kalau misalnya memberikan bahan makanan berarti apa? Setengah sok, 1,5 kilo beras. Ya. Kemudian sakit apa lagi? Diabetes, ya, stroke, ya. Apalagi penyakit-penyakit itu yang memang sulit untuk sembuh. Ada juga seperti orang yang apa itu, apa itu penyakit yang mantan petinju itu, sakit apa namanya itu? Parkinson, ya. Karena pernah melihat itu di daerah dekat di perumahan sana itu, Parkinson itu. Ya. Nah, itu penyakit-penyakit yang memang sulit untuk sembuh. Ya. Maka dibolehkan untuk tidak berpuasa dan cukup membayar fidyah. Kemudian golongan orang yang kedua yang dibolehkan untuk tidak berpuasa adalah musafir. Ya, sebagaimana tadi ya, yang wajib berpuasa adalah mukim, maka musafir tidak wajib untuk berpuasa. Maka dibolehkan bagi musafir untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tapi dia niat puasa dulu. Dia niat puasa, lalu ketika safar dia apa? Batalkan. Jangan mau safar misalnya, mau pulang kampung nanti, ya. Pulang kampung misalnya hari ini niat besok pulang kampung. Maka dia sahur dulu. Misalnya berangkatnya pagi jam 6. Pagi jam 6, ya. Maka dia harus niat puasa dulu. Dia sahur. Kenapa? Karena dia masih posisi mukim, belum safar dia. Ya. Nah, ketika misalnya ke kampung, ya, boleh dia batalkan di daerah Subang. Karena apa? Di Subang itulah dia sudah terhitung safar. Safar. Jadi nggak boleh dia batalkan sejak di rumah.
tapi dia nanti dibatalkan di jalan. Ya. Jadi 80 km itu batasan orang dibolehkan adalah untuk apa safar. Dan nanti wajib untuk mengqadha. Ya. Dan Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang puasanya orang yang musafir, maka Nabi SAW menjawab in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Apabila kamu mau ketika dalam keadaan safar boleh puasa, boleh juga apa? Tidak puasa. Bagaimana Pak? Kalau safar mendingan puasa atau mendingan batal? Masya Allah. Mendingan puasa. Para ulama sepakat ya tentang bolehnya musafir itu tidak berpuasa. Namun kemudian para ulama berbeda pendapat mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama. Kalau kita safar, apakah lebih baik ya kita membatalkan puasa ataukah kita tetap berpuasa? Ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan lebih baik kita batal. Bahkan ada satu pendapat ulama harus membatalkan, nggak boleh puasa, harus diganti dengan hari yang lain. Ini pendapatnya Abu Dawud Al-Dhahiri dan Ibnu Hazm. Ya. Nah, sebagian ulama mengatakan ya lebih baik berpuasa. Lebih baik berpuasa. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika safar tetap berpuasa. Namun sebagian ulama yang lain berpendapat lebih baik tidak berpuasa. Kenapa? Mengambil rukhsah keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan sesungguhnya Allah mencintai apabila rukhsahnya itu diambil. Ya. Lalu sebagian ulama, dan ini pendapat yang ya bagus ya, adalah menggabungkan antara keduanya. Jadi apa? Dilihat kondisi kita. Bagaimana ketika safar? Kalau misalnya kondisi kita safar ya memang nggak kuat untuk berpuasa, misalnya sopir ya, dia nyupir. Ya kalau penumpang sih enak tidur, ya kan? Tapi kalau nyupir dia butuh apa? Fokus, ya. Dia butuh apa suplemen untuk menahan ngantuk. Maka lebih baik dia batalkan dan dia ganti dengan hari yang lain. Jadi kalau seandainya dia sanggup untuk berpuasa ketika safar dan tidak merasa dan berat untuk menggantinya, kalau dia berat menggantinya di hari yang lain, maka lebih baik dia puasa. Namun kalau dia berat untuk berpuasa ketika safar dan dia sanggup, mudah baginya untuk mengganti di hari yang lain, maka lebih baik dia batalkan. Dikembalikan kepada apa? Kondisi masing-masing. Tapi ini apa? Perkara yang dibolehkan, ya. Karena dulu ketika Nabi SAW sedang safar bersama dengan sahabat, ya, sebagian sahabat itu berpuasa. Nabi juga berpuasa. Sebagian sahabat yang lain tidak berpuasa. Tapi satu dengan yang lainnya mereka tidak saling mencela. Ya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Namun Nabi SAW pernah menyayangkan atau bisa dikatakan menyayangkan kepada seorang sahabat yang dia memaksakan diri ya untuk berpuasa ketika safar sampai dia pingsan. Ya, memaksakan diri. Ada satu sahabat yang ketika dia safar maksain puasa akhirnya pingsan. Ya, nah itu disayangkan oleh Nabi SAW. Maka kalau berat ya lebih baik lebih baik batalkan puasa. Namun kalau sanggup maka tetap berpuasa. Memang lebih enak berpuasa kalau sanggup. Ya supaya nanti ya di hari yang lain kita nggak puasa. Supaya kita bisa puasa yang sunnah. Dan memang terkadang kalau misalnya berat untuk mengganti di hari yang lain. Karena orang-orang pada makan, ya. Nah, hari biasa istri masak. Lagi puasa istri masak. Ya. Udah niat puasa mengqadha, ya. Jam 9 lewat tukang ketoprak. Aduh. Ini nggak boleh dibatalkan. Karena kalau puasa qadha mengganti puasa Ramadan itu nggak boleh dibatalkan.
nggak boleh dibatalkan. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, ya niat puasa Senin Kamis, ya sudah sahur, ya kemudian jam 9 lewat tukang toprak, boleh batalin? Boleh, silahkan. Dapat pahala nggak? Tetap dia dapat pahala, ya dapat pahala. Cuman ya pahalanya nggak sempurna karena nggak sampai sore, tetap dapat pahala. Itu kalau puasa sunnah, ya. Puasa wajib jangan dibatalkan nanti kalau mengqadha. Ya, godaannya lebih berat memang. Ya. Kemudian golongan yang ketiga, orang yang tidak boleh berpuasa, diperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah wanita yang haid dan nifas. Wanita yang haid dan nifas maka bahkan wajib untuk tidak berpuasa. Dan dia wajib untuk apa? Tadi mengqadha, mengganti puasa Ramadannya di hari yang lain. Dan sesuai dengan apa? Sesuai dengan hari yang dia tinggalkan. Karena wanita yang haid itu macam-macam, ya. Yang kata para ulama minimal ya haid itu 1 hari. Minimal haid itu 1 hari. Dan maksimal itu 15 hari. Tetapi secara umum ya wanita haid itu 6 atau 7 hari. Ya, kalau tidak haid, kalau haid 5 hari maka ya diganti dengan 5 hari. Kemudian yang keempat ya, adalah wanita yang hamil dan menyusui. Wanita yang hamil dan menyusui. Maka apabila wanita dalam keadaan hamil ya, atau ketika menyusui dan dia khawatir ya, kalau menyusui atau hamil dia khawatir lemah, sakit ya, atau juga dia khawatir akan janinnya atau bayinya sakit ya, karena kalau seandainya puasa itu wanita yang menyusui gak puasa nanti air susunya sedikit, maka akan membahayakan bagi bayinya ya. Atau misalnya wanita yang hamil ya, ketika dia puasa nggak ada asupan makanannya, maka apa, janinnya membahayakan, maka dibolehkan untuk tidak berpuasa ya. Dalilnya ya dari riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Hanya saja kemudian apakah wanita yang hamil dan menyusui apakah dia hanya wajib mengqadha saja ataukah wajib untuk membayar fidyah atau mengqadha dan membayar fidyah? Nah, sebagian ulama ini ada yang berpendapat bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui itu dikiaskan dengan wanita yang dengan orang yang sakit. Berarti apa orang sakit? Orang yang sakit yang bisa sembuh tadi mengqadha. Sebagian ulama ada yang berpendapat dikiaskan dengan orang yang sakit tetapi dia tidak diharapkan kesembuhannya, yaitu bayar fidyah. Nah, sebagian ulama lagi itu menambahkan qadha dengan bayar fidyah. Jadi apa? Ada yang berpendapat bahwasanya wanita hamil dan menyusui wajib mengqadha dan bayar fidyah, tapi ini berat. Dan athar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dan juga Abdullah bin Umar, di mana ya sahabat Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar berpendapat cukup membayar fidyah. Dikiaskan dengan apa? Dengan orang yang sakit dan tidak bisa diharapkan sembuh. Dan ini banyak kejadian. Kenapa? Karena banyak kan. Sekarang misalnya wanita dia sekarang hamil, tahun ini hamil. Ya kan 9 bulan tuh. Ya. Hamil. 1 bulan dia enggak puasa. Ya. Kemudian setelah melahirkan tahun berikutnya apa? Menyusui selama satu bulan. Ya, setelah menyusui selama 1 tahun itu kan sudah 1 tahun tuh usia anaknya. Lalu hamil lagi. Sudah 3 tahun ya, 3 bulan kan? Ya. Setelah apa? Setelah hamil lahir 4 bulan. Sanggup enggak untuk mengqadha selama ya 4 tahun? Artinya apa? Selama 4 bulan berturut-turut. Ya. Berarti apa? 3 dikali 4 120 hari. Berat. Maka wallahu alam ya, pendapat Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar membayar
fidyah, ya. Ini yang lebih apa? Yang lebih mudah, artinya bisa jadi seperti itu, wanita akan sulit. Ya. Ini hamil dan menyusui. Ya, silakan dipilih, Pak. Nanti dipilih. Ya, jadi ketika ada perbedaan pendapat di antara ulama, memang kewajiban bagi kita itu adalah untuk melihat dalil masing-masing ulama. Lalu kita apa? Pilih. Ya, menurut kita dalil yang paling kuat. Kalau belum bisa mengerti dalil, belum tahu dalilnya, belum bisa melihat bagaimana dalilnya yang kuat itu, maka kita taklid aja. Ya, ikuti ulama yang menurut kita apa? Lebih kuat, lebih thiqah gitu. Pilih salah satunya. Ya, lu pilih aja yang mudah. Tapi bukan dalam rangka mencari yang mudah. Pilih pendapat yang mudah, ya, gitu. Kemudian pembatal puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Ini jelas, ya. Makan dan minum, bukan hanya makan dan minum saja, tetapi ada apa? Qaid, ada ikatan dengan sengaja. Syaratnya sengaja. Karena kalau tidak sengaja, lupa, maka itu dibolehkan untuk menyempurnakan puasanya. Ya, itu biasanya hari-hari pertama dan hari kedua. Ya, hari pertama, ya, karena hari-hari sebelumnya ini kan biasa makan, biasa minum. Ya, taunya hari pertama dia sudah puasa, tahu-tahu buka kulkas. Saya saja kemarin, Pak, ngajar itu jam 9-an itu. Biasa kalau bisa ngajar itu kan ada air minum di sini kan. Ya biasa, ya, minum. Alhamdulillah nggak ada. Pas lagi nggak ada air minum. Ya, tapi udah udah kerasa mau ambil air minum. Ya, karena ingat puasa. Ya, jadi faktor kebiasaan hari-hari sebelumnya itu masih terbawa. Nah, ketika seseorang dia ya sedang berpuasa lalu makan, ya lupa dia makan, ya kemudian dia minum. Maka kemudian tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Dengan syarat kalau dia ingat maka langsung dia buang. Dilepeh. Ya, makannya dilepeh. Apabila kalau masih di mulut dia lepeh. Ya, tapi kalau sudah masuk perut jangan dikeluarkan. Ya. Yang masih di mulut saja. Ya. Dan itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-Nya, karena Allah yang beri makan dan diberi dia minum. Betapa enak itu ya, orang yang jadikan lupa pada hari itu tuh, ya, makan dan minum. Kemudian pembatal puasa yang kedua adalah al-jima', ya, berhubungan suami istri, ya. Dan ini berat kafarohnya, ya, berat kafarohnya. Kalau sedang berpuasa, ya, maka karena puasa itu adalah menahan hawa nafsu juga, maka harus dijaga, ya. Makanya istri kalau bulan puasa, wanita yang sedang berpuasa, dia punya suami, jangan bersolek ketika di rumah, jangan dandan. Kalau hari-hari biasa bolehlah dandan, ya. Kenapa? Bisa menimbulkan syahwat. Orang yang berpuasa lalu dia jima berhubungan suami istri, maka batal puasanya dan dia wajib mengqadha hari yang dia batal itu, kemudian juga wajib untuk membayar kafarah. Ya, membayar kafarah. Dia harus menebus. Apa kafarahnya? Yang pertama adalah dia wajib, ini pilihannya, salah satu di antara 3 pilihan. Yang pertama, memerdekakan budak. Membeli budak, ya, kalau ada zaman perbudakan, ya, seorang dia harus membeli budak yang ada dimiliki oleh orang lain dengan hartanya. Kalau tidak ada budak, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan. 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka memberi makan, ya, sebanyak 60 fakir miskin. Ya, jadi tidak puasa 1 hari itu dihitung memberi makan 1 orang miskin. 60, ya, 60 orang fakir miskin. Ini kan berat kan?
Ya, padahal kalau cuma makan saja, ya, sengaja makan, ya, itu apa? Cuman mengqadha hari itu saja. Tapi kalau jima, ya, kenapa? Karena ya, kalau makan saja itu kan hanya tenggorokan dan perut saja yang merasakan. Begitu juga minum. Tapi kalau jima kenapa? Seluruh tubuh merasakan. Ya, maka bebannya berat. Dan hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini ada kisahnya, ya, ada kisahnya, ya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu rajulun faqala." Kata Abu Hurairah, ketika kami sedang duduk-duduk di Masjid Nabawi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu datang seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Rasulullah, binasalah saya. Binasalah saya. Faqala malaka. Lalu Rasulullah bersabda, "Ada apa denganmu?" Qala waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'imun. Aku telah jatuh di atas istriku dan aku dalam keadaan berpuasa. Jadi bulan Ramadan, ya, di siang hari dia jatuh di atas istrinya. Jima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, "Hal tajidu raqabatan tu'tiquha?" Apakah kamu punya apa bisa memerdekakan seorang budak? Qala la. Enggak bisa ya Rasulullah. Ya. Qala Rasulullah bersabda, "Hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini?" Apakah kamu sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la. Ya, baru berapa hari aja sudah batal, apalagi 2 bulan berturut-turut. Ya. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, "Hal tajidu it'ama sittina miskinan?" Apakah kamu, ya, sanggup memberi makan kepada 60 orang miskin? Qala la. Enggak sanggup ya Rasulullah. Ya. Sudah melanggar puasa, ya. Dan pelanggarannya apa? Yang paling berat. Ya. Lalu apa? Dibayar kafarah mereka budak enggak bisa. Dia nggak punya harta, ya. Puasa 2 bulan berturut-turut nggak bisa. Memberi makan 60 miskin nggak bisa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian, ya, diam sejenak. Maka ketika Nabi SAW masih dalam keadaan seperti itu, ya, ada seseorang yang datang dengan membawa sekeranjang kurma. Sekeranjang kurma diberikan kepada Rasulullah, ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Aina sa'il?" Mana tadi orang yang bertanya tadi? Ya. Faqala ana. Saya ya Rasulullah. Qala, kemudian kata Nabi, "Khudh hada fatasaddaq bihi." Wahai laki-laki, ya, ambillah kurma 1 keranjang ini dan berikan sedekah dengan kurma ini. Maksudnya apa? Dengan kurma ini untuk memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Ya. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, "A'ala afqari minni ya Rasulullah?" Apakah aku harus bersedekah dengan kurma ini kepada orang yang lebih miskin dariku ya Rasulullah? Artinya apa? Laki-laki tadi miskin. Wallahi ma baina la baitaha ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Lalu laki tersebut mengatakan, "Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada satu keluarga yang lebih miskin daripada diriku. Ternyata di kampung itu dialah yang paling miskin." Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi tertawa, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tertawa sampai kelihatan apa? Gigi taringnya, sampai kelihatan giginya. Kemudian Nabi bersabda, "At'imhu ahlaka." Beri makan keluargamu. Ya. Ini salah seorang sahabat yang dapat kenikmatan yang paling besar. Puasa bisa ya, batal. Puasanya batal. Enggak perlu bayar qada. Tidak perlu membayar, ya, memerdekakan budak, ya, dan tidak perlu memberikan makan kepada fakir miskin. Bahkan diberikan makanan. Mana nikmat yang lebih nikmat daripada itu? Tapi jangan dicoba ini. Ya, enggak bisa, ya. Nah, ini apa? Kekhususan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi berat ini. Kemudian pembatal yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Muntah syaratnya sengaja. Kalau seseorang dia misalnya memang sudah mual ya, mual, dia demam lalu muntah. Ini kan enggak sengaja. Maka tidak batal puasanya. Tapi kalau seandainya muntahnya dengan sengaja, dia keluarkan, tangannya dimasukkan ke dalam mengeluarkan sesuatu, maka ini membatalkan puasa. Namun kalau dengan tidak sengaja karena kondisi perutnya, ya kondisi tubuhnya sedang kurang baik, ya lalu muntah, ya maka tidak membatalkan puasa. Ya. Kemudian yang keempat, keluarnya darah haid dan nifas. Ini sudah jelas batal puasanya. Wanita yang di bulan Ramadan dia keluar darah haid ataupun melahirkan nifas. Yang keenam adalah niat membatalkan puasa. Seorang kalau sudah dia berpuasa di siang hari, lalu ada muncul niat ingin membatalkan puasa, maka puasanya batal. Puasanya batal. Karena kata Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan perbuatan itu harus dengan niat. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Nah, ini syahidnya di sini. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ketika seseorang dia niat puasa, maka dia puasa. Ketika seseorang dia niat batal puasa, maka batal puasanya. Ya. Maka batal puasanya. Maka ya jangan sampai kita di siang hari ya, sedang dalam keadaan berpuasa lalu berniat membatalkan puasa tanpa ada udzur yang dibolehkan, baik karena sakit ya ataupun karena safar ya ataupun yang lainnya. Dan yang terakhir adalah ya, murtad, keluar dari Islam. Ini tentunya akan membatalkan puasa, dan bukan hanya puasanya saja yang batal, seluruh amalan-amalannya yang telah dia lakukan ya, selama bertahun-tahun itu semuanya batal, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun sunnah-sunnah puasa insyaallah sudah tahu semua ya. Ya sunnah-sunnah puasa, ya sahur, ya. Apalagi mengakhirkan sahur. Ya, ketika sahur itu diakhirkan. Diakhirkan ya. Ya 15 menit itu masih bisa, 10 menit juga masih bisa ya. Yang penting ketika sahur itu waktu adzan subuh itu sudah selesai. Kalau belum selesai dengan syarat ya sebagaimana dalam hadis ya, apa makanannya masih dipegang di tangan atau minumannya masih di tangan. Ya, kalau ketika seorang sedang sahur ya, lalu dia sedang memegang makanan atau memegang minuman, terdengar adzan, ya, maka dibolehkan untuk menghabiskannya dengan syarat masih di tangan, enggak di meja Pak ya. Kalau di meja enggak boleh. Kalau masih di tangan, ya, maka dibolehkan. Kata Nabi SAW. Ya, itu hukumnya boleh, tapi lebih baik jadi ditinggalkan kalau sudah kenyang. Ya. Ya nanti kalau misalnya sahur, ya sudah mepet-mepet, ya bangunnya kesiangan, ya makanya pakai piring, jangan ditaruh di meja. Tapi dipegang, ya kan? Biasanya sudah orang yang sudah bangunnya kesiangan, sudah sebentar lagi 10 menit, ya 10 menit itu kan sudah ngambil makanannya, ambil minuman, ya dia sudah was-was. Udah sebentar lagi. Ya. Kalau nggak sahur lemas, ya tidak sahur lemas. Ada 3 perkara yang termasuk akhlak penabian adalah ta'jilul iftar. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka, wa ta'khirus sahur, yang mengakhirkan sahur, wa wad'ul yamin ala shimal fi shalah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika salat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian juga di antara sunnahnya adalah menyegerakan untuk berbuka ketika sudah masuk maghrib. Ya, sudah terbenamnya matahari, maka segera berbuka, jangan ditunda-tunda. Ya, tapi itu hukumnya apa? Sunnah, ya. Dengan itu yang disebut dengan apa? Takjil ya.
takjil. Jadi takjil itu perbuatan, Pak. Menyegerakan berbuka, bukan makanannya. Ya, karena di zaman kita itu sudah menjadi apa? Kalau takjil itu apa? Makanan. Takjil itu dari bahasa Arab ajjal yu'ajjilu takjil. Artinya menyegerakan, ya. Jadi orang sekarang itu kalau misalnya air minum, kurma beberapa biji, itu apa? Takjil. Bukannya nanti makan besar. Ya. Kalau makan itu baru berbuka, bukan itu. Ya. Tapi takjil itu maksudnya adalah menyegerakan berbuka dan juga berdoa ketika setelah selesai dari makan atau dari berbuka, ya, dengan doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja ya, hal-hal yang lain mungkin nggak bisa kita sampaikan. Kan itu wajib, ada yang mengatakan tidak wajib berkumur. Ya, yang mengatakan wajib karena kumur itu bagian daripada wajah. Mulut bagian dari wajah bukan? Bagian dari wajah kan? Ya, berkumur dan beristinsyak. Itu pendapatnya Imam Ahmad. Ya, di antaranya. Karena apa? Wajah itu kan bagian yang wajib untuk dibasuh. Dan mulut bagian daripada wajah. Sehingga sebagian ulama mengatakan wajib untuk berkumur. Ya. Sebagian lain mengatakan sunnah. Tetapi ketika berpuasa boleh enggak? Boleh berkumur. Juga beristinsyak. Akan istinsyak itu memasukkan ketika kumur, bersama dengan kumur memasukkan air ke dalam hidung. Tetapi tidak boleh mubalaghah. Enggak boleh berlebihan. Kumurnya biasa saja. Ya, dengan sedikit air saja, memasukkan air ke dalam hidung sedikit saja. Dan itu hukumnya saja kalau misalnya mubalaghah, berlebihan ketika kumur, ya, itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh, ya. Jadi dibolehkan untuk berkumur atau memasukkan air ke dalam hidung. Apakah tarawih 23 rakaat bid'ah? Tidak ada tuntunan dari Rasul dan para sahabat. Wallah, jadi untuk masalah tarawih memang ya ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ya, ada yang mengatakan 11. Ya, pada hadis Aisyah mengatakan, Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW tidak pernah sholat malam melebihi 11 rakaat. Tetapi di dalam hadis yang lain, ya, Nabi SAW menyebutkan boleh. Bahkan ini juga amalannya siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika sholat itu 23 rakaat sepeninggalnya Nabi SAW. Dan kebanyakan para ulama, ya, baik dari fatwa-fatwa ulama ahlu sunnah mengatakan bahwasanya sholat malam pada asalnya itu tidak ada batasan jumlah rakaatnya. Akan tetapi yang lebih baik, ya, adalah minimal sholat malam itu atau tarawih itu apa? 11. Karena hadisnya sahih. Ya. Kalau ingin sholatnya 11, maka bacaannya dipanjangkan. Ya. Kemudian kalau seandainya ingin sholatnya 23 rakaat, ya, maka bacaannya dipendekkan. Yang menjadi masalah adalah ketika sholatnya 23 rakaat, ya, bahkan ada riwayat sampai 38, ya, ada riwayat sampai 38. Itu apa? Dengan terburu-buru tanpa ada tumakninah. Ada yang ibadah yang sifatnya ta'abbudiyah. Kita harus apa? Sesuai dengan apa? Contoh dan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu memberitakan begini, kita ikuti. Makanya ulama mengatakan, Al-Imam Al-Auza'i radhiyallahu mengatakan, "Alaika bisunnah wa in rafadaka an-nas." Wajib bagimu untuk berpegang teguh dengan sunnah, ya, meskipun orang-orang menolakmu, meskipun orang-orang memusuhimu. Berpegang teguh dengan sunnah, karena itu yang menyelamatkan kita. Ya, wa iyyaka wa ra'yur rijal. Dan jauhilah oleh kalian pendapat-pendapat manusia yang tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Yang tidak sesuai dengan sunnah. Jadi harus berpegang teguh dengan apa? Dengan sunnah Nabi SAW. Karena ibadah itu harus ada dalil. Kita nggak boleh, ya, tanpa dalil. Ya. Terus tentang hisab, meskipun sudah ditentukan, apakah itu sudah pasti? Sudah pasti belum? Nggak pasti. Ya. Jadi ilmu pengetahuan pun itu sifatnya masih doni. Doni itu apa?
ya belum pasti sekali. 100 tahun yang akan datang, ya itu apa? Sudah kelihatan, belum tentu, karena harus dilihat. Itu baru perhitungan, belum tentu. Sama seperti apa diantara syarat untuk sholat itu menghadap apa? Kiblat. Kita menghadap kiblat nggak kalau sholat ini? Kiblat sana kan? Kita tepat menghadap kiblat nggak? Ya, itu kan kita pakai namanya dhannul ghalib. Dhannul ghalib itu perkiraan yang kuat. Belum tentu kita ini menghadap kiblat. Karena apa? Karena kewajiban muslim selain yang kalau yang di Masjidil Haram wajib menghadap kiblat kepada Ainul Qiblah, kepada orang Mekah, sekitaran Mekah yang ada di Masjidil Haram, maka wajibnya menghadap apa? Masjidil Haram. Gak mungkin dia bisa menghadap kiblat karena terhalang dengan masjid. Orang-orang yang di luar Mekah, di Madinah, ya kan, menghadapnya kemana? Ke Mekah. Yang di luar dari Madinah, di luar Saudi Arabia, kita menghadapnya ke sana, ke Saudi Arabia, ke Mekah kalau mau bisa. Kalau untuk apa menghadap ke kiblat langsung itu kan kita nggak tahu, masih dhonni. Makanya waktu itu kan ada sampai rame lah tentang apa ini katanya kiblatnya geser, sampai ada masjid yang sudah menghadap ke sana yang digeser apa? Karpetnya atau misalnya ini keramiknya digarisin. Itu takallu, berlebihan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, lillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ya, milik Allah barat dan timur. Kemanapun kamu menghadap untuk sholat, di sana ada wajah Allah kemana saja. Tapi kalau kita bisa tahu kiblat, kita menghadap kiblat. Kalau kita nggak tahu atau dengan dhon, ya perkirakan saja. Itu kiblat. Ya, termasuk dalam masalah hisab. Ini dalilnya ru'yah jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, maka ketika dia sudah sampai. Nah, kalau sudah sampai berapa hari? Ya, memang ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Anak ingin sampaikan perbedaannya karena supaya nanti jangan dipahami anak sampaikan satu pendapat yang menurut anak rajih, wah Ustaz itu salah. Kenapa? Ustaz ini mengatakan beda. Nah, jangan dikatakan seperti itu. Ya, ini ada khilaf di antara para ulama. Jadi sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya safar, ya, ketika safar seorang dia qashar, termasuk hukum qashar salat, ya, atau berpuasa, ya. Ada yang berpendapat ketika di jalan saja. Ya, tapi kalau sudah sampai ke negerinya, maka dia apa? Sudah sampai ke tujuannya, maka besoknya dia harus apa? Puasa. Atau dia misalnya dia sholat berjamaah seperti biasa, enggak qashar, enggak jamaah. Kemudian sebagian ulama yang lain berpendapat syaratnya kalau dia berniat safar di sana selama lebih dari 4 hari. Lebih dari 4 hari. Kalau niat safarnya lebih dari 4 hari, maka ya sudah sampai di sana dia nggak boleh untuk apa? Mengqashar sholat, ya, untuk puasa. Karena mungkin dihukumi mungkin. Tapi pendapat ulama yang lain, ya, berpendapat bahwasanya mutlak selagi dia itu masih safar. Safar berapapun harinya niatnya, ya, kecuali memang safar yang dalam waktu yang sangat lama seperti para penuntut ilmu. Orang menuntut ilmu di Madinah misalnya kan. Menuntut ilmu dia musafir atau mukim? Ya dia setengah musafir setengah mukim. Ya, maka itu dibolehkan untuk apa? Dia harus apa? Untuk berpuasa. Enggak boleh untuk apa? Dia tidak dihukumi safar. Tapi kalau misalnya 1 hari, 2 hari, 3, 4 hari, sampai seminggu, 2 minggu dia masih safar, maka dihukum musafir. Maka masuk ke dalam hukum musafir. Dia boleh tidak berpuasa, ya. Dia boleh untuk mengqashar ataupun menjamak. Ini ada khilaf di antara ulama. Tapi ulama sendiri, ya, lebih condong kepada pemahaman yang bahasa safar, ya, itu secara mutlak. Selagi dia safar berapa hari pun niatnya, ya, maka dibolehkan apa? Selagi namanya kan safar, maka dibolehkan untuk tidak puasa, ya, dibolehkan untuk menjamak, dibolehkan untuk mengqashar. Itu. Kemudian tadi yang kedua, ya, ada ya? Kalau kita cukupkan kajian kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita di dalam berpuasa di bulan Ramadan. Aku qouli hadza wa sallallahu ala
nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.